Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di seri pembelajaran untuk mata kuliah analisa atau mata kuliah administrasi server. Bersama saya kembali Prabowo Budi Utomo, di mana pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang topik analisa kebutuhan server. Topik ini merupakan topik lanjutan setelah kita kemarin membahas tentang konsep server, apa itu server, jenis server, dan sebagainya. Ini merupakan kelanjutan dari pokok bahasan hal itu, dimana nanti di dalam pertemuan kali ini atau dalam bahasan kali ini kita akan membahas tentang konsep analisa kebutuhan server, faktor-faktor yang mendasari butuhnya analisa kebutuhan server, dan juga pemilihan dari OS server itu sendiri. Oke, saya masuk ke yang pertama di sini. Ini merupakan salah satu contoh dari server atau operating system dari server, di mana di sini dipergunakan OS Ubuntu server, di mana Ubuntu server ini di samping dia menyediakan layanan-layanan dasar server seperti networking dan sebagainya, dia juga dapat menyediakan layanan-layanan tambahan atau environment tambahan lainnya yang dapat dipergunakan saat dikonfigurasikan di dalam sebuah komputer server. Contoh beberapa layanannya adalah seperti Nextcloud. Nextcloud itu mirip dengan Google Drive seperti itu, yang dia model penyimpanannya secara berbasis drive, berbasis cloud seperti itu, namun dia bisa diinstalkan dalam komputer-komputer server. Kemudian ada Docker untuk melakukan instalasi dari beberapa part aplikasi atau dari build aplikasi tertentu. Kemudian ada AWS-CLI, Google SDK, dan sebagainya. Yang ini nanti sifatnya opsional. Ketika kita melakukan instalasi Ubuntu server, itu bisa kita pilih salah satu environment bawaan ini untuk nanti dia menjadi default dari server yang kita build dari menggunakan Ubuntu server ini. Ini merupakan salah satu contoh OS saja ya. Nanti di belakang akan disampaikan pertimbangan apa sih yang sebenarnya perlu dilakukan ketika kita memilih sebuah OS server di situ. Yang pertama kita masuk dulu ke konsep dari analisa kebutuhan server, di mana konsep ini dalam kita menganalisa kebutuhan server kita mendasarkan kepada apa yang dilakukan oleh server itu. Kita sama-sama tahu bahwa server merupakan sebuah perangkat yang ditujukan untuk menyediakan suatu layanan kepada beberapa perangkat yang lainnya atau kepada klien dan seperti itu. Di mana komputer server dalam hal ini merupakan perangkat, di dalamnya sudah terinstall sebuah sistem operasi yang dia bisa terkoneksi dengan jaringan, yang sengaja diinstal di dalamnya supaya dapat melayani berbagai komunikasi data dari user maupun klien yang lainnya atau perangkat yang lainnya. Dimana kita sama-sama tahu bahwa komputer klien itu merupakan komputer yang sifatnya dia kebanyakan adalah basic, yang dia aplikasinya entah itu desktop ataupun mobile dia. Karena itu secara konsep maka kebutuhan dari server dalam kaitannya dengan pengembangan komputer server merupakan sebuah kondisi yang ingin dicapai dari komputer server itu, di mana pada harapannya kemampuannya dapat diaplikasikan kepada komputer server maupun sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user sendiri. Analisa dari kebutuhan server ini perlu dilakukan untuk mengetahui model server seperti apa yang mau dibuat, karena kita sama-sama tahu bahwa jenis-jenis server itu cukup banyak. Ada web server, ada file server, ada DNS server, dan sebagainya. Jadi kita perlu tahu dulu, perlu menganalisa dulu mau model server yang seperti apa yang kita mau kembangkan di sini. Di mana penentuan kebutuhan dari server ini, terutama dalam posisi sistem operasi jaringan yang digunakan, dapat diketahui dengan memahami user yang akan menggunakan sistem itu. Jangan sampai kita berpersepsi seperti ini. Ketika usernya butuh sebuah media penyimpanan, yang kita sediakan adalah web server. Sungguh sesuatu hal yang berbeda di situ, karena web server digunakan untuk menggunakan layanan berbasis web dia.
yang diakses menggunakan protokol HTTP atau HTTPS, sedangkan usernya butuh sebuah media penyimpanan terpusat. Jadi hal-hal seperti itu perlu dicermati lagi sebelum kita membuat sebuah server, perlu dianalisa kembali dia. Karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi dari analisa kebutuhan server ada beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan hardware yang akan digunakan. Kemudian aktivitas bisnis yang mungkin akan terjadi pada server tersebut. Selanjutnya ada kemungkinan jumlah penggunanya berapa. Berapa banyak maksudnya di sini. Kemudian ada skalabilitas dari server itu. Mau dia iterasinya banyak atau tidak, kita perlu pertimbangkan juga. Terus titik penyebarannya, apakah dia centralized ataukah dia di desentral seperti itu. Dan terakhir adalah OS atau software yang mau digunakan di dalam software tersebut, dalam server tersebut. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu faktor hardware dan aktivitas bisnisnya. Hardware yang dimaksud di sini merupakan hardware yang bekerja sama dengan servernya, seperti router ataukah switch dan sebagainya. Dalam hal ini kita harus memastikan terlebih dahulu apakah server itu bekerja sama dengan hardware yang lainnya. Apakah port yang terkoneksi dalam peripheral server itu bisa bekerja dengan baik antara satu dengan yang lainnya. Nah, kondisi ini, hardware ini yang menjadi pertimbangan kita bukan cuma hardware fisik server yang kita persiapkan, seperti PC-nya, seperti apa dan sebagainya itu. Namun kita juga perlu mempertimbangkan hardware yang terkoneksi juga dengan server itu, seperti routernya atau switch-nya di situ. Jangan sampai ketika kita sudah menyiapkan hardware yang secara performance itu sudah alhamdulillah bagus seperti itu ya, namun peripheral yang lainnya seperti routernya atau switch-nya itu kita masih menggunakan versi yang lama, sehingga transmit data dari server itu terganggu karena router atau switch-nya belum bisa menghandle berapa kecepatan yang perlu dibutuhkan di dalam server itu. Ini juga perlu dipertimbangkan sisi hardware-nya. Kemudian ada aktivitas bisnis. Kita perlu tahu juga seberapa berat aktivitas yang akan di-handling oleh server itu. Apakah servernya nanti hanya bersifat sebagai hub untuk penyimpanan seperti NAS atau dan sebagainya, ataukah server itu nanti juga butuh mengatasi kerja-kerjaan yang cukup berat di situ, seperti komputasi, matematika dan sebagainya, atau server-server untuk pemrosesan. Jadi perlu dipahami juga tujuan dari server itu dibuat seperti apa, aktivitas bisnis yang kemungkinan terjadi pada server itu seperti apa. Kalaupun kita cukup mengatakan, oh ya, ini cuma dijadikan aja sebagai file server atau untuk penyimpanan saja, maka secara aktivitas dia hanya mengelola data, melakukan manajemen file di situ saja. Secara aktivitas dia mungkin tidak terlalu berat karena dia hanya pada basic manajemen file seperti upload dan download. Namun ketika kita bicara tentang server yang contohnya aja dia seperti web server atau seperti database server yang dia mengelola bagaimana dia mengelola sebuah file ke dalam supaya bisa diakses di dalam browser menggunakan protokol HTTP dan sebagainya, itu membutuhkan sebuah service yang berlapis-lapis. Nah, service yang berlapis inilah yang terkadang membebani kondisi server. Karena kita sama-sama tahu ketika kita membutuhkan atau membuat sebuah web server, kita tidak mungkin hanya menanamkan sebuah web server saja seperti Apache di dalamnya. Namun kita perlu memasukkan beberapa fitur-fitur yang lainnya di dalam web server itu, seperti PHP ataupun fitur yang lainnya, sehingga berbagai macam fitur di dalam server inilah yang terkadang membebankan kepada kinerja server itu. Kita perlu mempertimbangkan di situ juga. Kemudian terkait dengan jumlah pengguna. Ketika jumlah penggunanya secara tanda kutip tidak sebanyak yang kita prediksikan ketika kita membuat server, ya kan, mungkin kinerja server itu akan cukup optimal. Tapi
ketika jumlah penggunanya banyak, maka kebutuhan akan hardware-nya yang tadi kita sebut sebelumnya itu juga cukup tinggi di situ nanti. Kita sama-sama tahu bahwa ketika kita mungkin melakukan copy paste file gitu ya, menggunakan dari PC ke flash disk, ketika jumlah filenya besar, maka secara proses juga akan membutuhkan waktu yang cukup juga di situ. Namun bisa juga ketika proses itu dilakukan oleh banyak user di situ nanti, maka beban yang dimiliki oleh server juga cukup tinggi, sehingga butuh kualitas hardware yang juga cukup mumpuni untuk menghandling itu. Kemudian ada skalabilitas. Skalabilitas di sini dalam artian servernya itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh user ke depannya seperti apa. Dia bisa mengkontrol bagaimana sebuah penentuan skema jaringan atau pembagian sumber daya yang tepat, sehingga dapat melakukan alokasi cadangan yang tepat dalam melakukan perkembangan server yang mudah ke depannya, tanpa perlu melakukan perubahan yang cukup berarti di situ nanti. Dalam sisi skalabilitas, di sini ada dua model skalabilitas yang digunakan, yaitu konsep scale up dan scale out di situ. Konsep scale up itu dilakukan dengan menambahkan jumlah mungkin RAM-nya, jumlah core-nya, jumlah media penyimpanannya, sehingga performa dari sebuah server itu cukup meningkat. Karena secara capability di dalamnya, secara quality resource di dalam server itu dia ditambahkan. Mungkin contohnya seperti ini. Oh, ternyata server ini dia ketika dipakai untuk memanggil sebuah file yang cukup, mungkin gambarnya HD seperti itu ya, file yang cukup besar gambarnya seperti itu, dia agak berat. Oh, berarti dia butuh penambahan RAM untuk mempercepat pemrosesannya di situ. Scale up seperti ini yang sering dilakukan ketika kita memiliki sebuah server yang mungkin membutuhkan performa yang cukup bagus di situ untuk menghandling kebutuhan usernya. Sedangkan scale out terjadi ketika pengguna server itu sudah cukup banyak, sehingga kita membutuhkan penambahan server yang lainnya. Penambahan server ini mungkin secara spesifikasi juga sama seperti itu. Namun secara intinya adalah dia membagi masing-masing server ini menghandle berapa jumlah user yang mengakses server itu. Dua konsep scalability inilah yang sekarang cukup banyak dipergunakan. Selanjutnya ada faktor titik sebar, di mana titik sebar ini juga berpengaruh kepada analisa kebutuhan server yang perlu dilakukan. Server yang penggunanya tersebar, punya cara yang berbeda-beda, akan juga mengirimkan informasi dari server itu kepada penggunanya dalam waktu delay yang berbeda-beda juga. Apabila titik sebarnya cukup jauh, maka bukan tidak mungkin diperlukan sebuah server sekunder yang dia berfungsi sebagai hub kedua untuk memudahkan klien mengakses data di dalam server tertentu. Seperti itu. Ini mirip-mirip dengan konsep transmit data, di mana ketika kita terkoneksi dengan sebuah jaringan wireless seperti itu, semakin jauh jaraknya maka semakin kecil sinyal yang kita dapatkan. Imbasnya adalah setelah koneksi kita juga semakin lemah. Titik sebar konsepnya seperti itu. Sedangkan yang selanjutnya adalah ada software, di mana pemilihan software ini juga dibutuhkan untuk mensupport aktivitas bisnis yang akan dilakukan oleh server. Sebagai contoh, dia membuat sebuah DNS server, maka tidak mungkin dia akan menginstal sebuah software Ubuntu server di dalamnya yang dia mampu handling fitur-fitur yang utamanya berhubungan dengan web server dan file server. Maka dia pasti akan menginstal sebuah sistem manajemen untuk DNS servernya di situ.
Sehingga ketika kita menggambarkan faktor-faktor tadi yang mempengaruhi dari analisa kebutuhan server, maka kita ketemu sebuah grafis seperti ini. Server itu yang pokok, yang utama ada dua hal ini, hardware dan software, faktor utamanya. Hardware dia akan berpengaruh kepada aktivitas bisnis yang terjadi pada server itu, dan juga dia akan menghandling jumlah pengguna yang akan mengakses server tersebut. Dengan software, dia akan mensupport aktivitas bisnis yang akan dilakukan oleh server, dan dia juga akan mensupport jumlah pengguna yang akan dilakukan, yang akan dihandling oleh server itu, dan juga dia akan menjamin bahwa server itu tetap bisa running well, diakses dengan baik oleh kliennya. Nah, klasifikasi tingkatan dari server ini berbeda-beda sesuai dengan orang atau sesuai dengan pengalaman yang mengklasifikasinya, yang secara umum ditentukan oleh kebutuhan server dalam kebutuhan hardware dalam sebuah mekanisme bisnis. Nah, karena itu ketika kita memilih sebuah software yang berkaitan dengan server, kita setidaknya harus mencermati beberapa faktor yang berkaitan dengan software tersebut, yaitu seperti jaminan, apakah software itu menjamin bahwa server yang dimilikinya itu akan senantiasa bagus. Kemudian apakah dia sifatnya berkontinuitas, senantiasa ada perbaikan atau tidak, senantiasa ada upgrade atau tidak terkait dengan servis-servis yang diberikan. Kemudian adalah kehandalan, apakah dia aman dari peretasan, aman dari injection, aman dari hacking seperti itu, yang juga dia mampu menanggulanginya ketika mungkin terjadi injection atau hacking di situ. Kemudian ada kehandalannya, di mana server tidak boleh lemah ketika dia melayani setiap penggunanya di situ. Karena itu dalam konsepnya, maka administrasi server atau kegiatan apa, aktivitas bisnis yang dilakukan di dalam server adalah seperti ini. Dia ada troubleshooting, dia ada keamanan, dia ada backup, dia ada perbaruan atau updating, ada integrasi teknologi, manajemen data, dan juga laporan di situ nanti. Dalam pemilihan OS servernya mirip dengan yang dilakukan dalam pemilihan software server tadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada beberapa hal di sini. Yang pertama adalah administrasi, di mana kemudahan dalam mendapatkan OS-nya itu di mana. Kemudian keamanan, tadi sama, dia bisa tidak menanggulangi hal-hal yang mungkin terjadi pada server seperti peretasan dan sebagainya itu. Stabilitas, dia support ketika servernya selalu nyala, selalu hidup, karena kita sama-sama tahu bahwa server itu merupakan satu perangkat komputer yang dia mungkin tidak pernah atau jarang untuk dimatikan dia. Dan fitur di dalamnya, aplikasi-aplikasi apa yang bisa dimasukkan di dalam OS server itu, apakah dia nanti support untuk dikasih web server, FTP dan sebagainya. Kemudian skalabilitasnya, apabila kedepannya ada perubahan, mungkin penambahan RAM atau penambahan kapasitas hard disk dan sebagainya, dia bisa langsung supporting di situ Anda. Lain adalah compatibility dengan aplikasi yang lainnya. Apakah ada aplikasi bawaan server yang tersedia dan sebagainya, itu perlu dicermati lagi. Nah, oke, cukup sekian penyampaian terkait dengan analisa kebutuhan server yang merupakan pokok kajian setelah konsep server yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Harapan saya kita dapat saling memahami dan mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh server sebelum kita membuat sebuah server di situ nanti. Terima kasih, sampai berjumpa lagi pada bahasan-bahasan selanjutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.